Hai bro, saudara-saudaraku yang budiman, sobat sebangsa dan setanah air, jumpa kembali bersama saya Seno Dwi ya di akunku senodwi.10. Nah, gimana kabar kalian bro? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bro, hari ini aku mau berbagi tentang karbu ya, karbu Ninja RR. Ya, nanti yang Ninja RR di belakang saya ini mau saya bongkar bro. Untuk karbunya mau saya servis ya, sekalian mau saya ganti manjetnya mau saya besarin bro. Kenapa mau dibesarin? Karena kemarin setelah saya pakai ternyata di RPM atas ya 7000 ke atas kering bro, suara motor bro ya, dan nyendat-nyendat, makanya mau saya besarin ya. Bro, jangan lupa sebelum lebih jauh menonton video ini, buat saudara-saudaraku yang masih belum bergabung ya, belum mendukung channel ini, minta tolong untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan saudara-saudaraku nggak ketinggalan informasi atau video terbaru dari saya. Oke ya bro, kita langsung saja bongkar dulu untuk karbunya ya. Oke, selamat menyaksikan bro. Pertama-tama kita buka jok belakang, lanjut jok depan, terus kita lepas selang yang ke bensin ya bro. Setelah itu kita kendorkan dan lepas 3 baut pengunci untuk tangki bro. Jangan lupa juga kendorkan untuk baut yang di bodi belakang bagian samping bro, di kanan kiri, karena di bodi belakang itu ada pengunci yang connect ke bagian bawah tangki. Itu kalau nggak dilepas nanti patah bro pada saat tangkinya dilepas. Setelah 3 baut dari tangki kebuka semua, lepaskan tangki pelan-pelan ya bro, dengan cara geser ke kanan dan ke kiri agar pengaitnya yang di bodi belakang nggak patah bro. Oke, setelah itu lepas soket sensor yang ada di bensin bro. Setelah tangki terlepas, selanjutnya kita kendorkan dan lepas 3 baut pengunci box filter bro. Setelah box filter terlepas, terus kita kendorin untuk pengunci karbu ya bro yang connect ke manifold. Selanjutnya kita lepas cap untuk gasnya, kita geser pelan-pelan bro sampai kelepas karbunya. Ini ya bro penampakan karbunya yang di Ninja RR saya pakai PWL 26 bro. Nah, PWL 26 tapi saya reamer ya, bagian ininya saya reamer jadi 31 ya bro. Jadi untuk flownya bukan 26 lagi ya, di sini jadi lebih lonjong ya bro bentuknya karena di reamer jadi 31. Kita bongkar karbunya bro, kita servis kalian mau ganti manjetnya. Oh ya bro, karbu yang saya pakai ini PWL 26 ini originalnya punya Ninja R ya bro ya. Kalau punyanya Ninja RR itu originalnya karbunya VM28. Kenapa saya ganti pakai PWL 26? Karena VM28 itu sering ngancing bro gasnya kalau kondisi dingin. Makanya sekarang saya ganti pakai punyanya PWL 26, terus saya reamer jadi 31 bro. Ini penampakan mangkoknya ya bro, bensin yang ada di mangkoknya ini kotor sekali bro ya, banyak endapan ya bro, kelihatan kan. Nanti sekalian kita servis aja bro, sekalian kita bersihkan
karbunya ini biar top chair. Selanjutnya kita lepas untuk apung-apungnya ya bro, terus kita lepas pilot jet, main jet, selang bensin, terus settingan stasioner, settingan angin-angin, dan rumah untuk main jet. Kita juga lepas untuk settingan cupnya bro. Oke, setelah terbuka semuanya, selanjutnya kita bersihkan bro satu persatu di lubang-lubangnya. Pastikan tidak ada yang tersumbat. Agar semuanya bisa berfungsi normal bro. Terus setelah kita semprot semuanya pakai ini ya, pakai carbo cleaner, selanjutnya kita bersihkan. Agar tidak ada kerak-kerak yang menempel. Setelah semuanya kita semprot sama carbo cleaner, selanjutnya tinggal kita keringkan saja bro, supaya kotorannya tidak masuk kembali ke dalam karbu. Nah, bersih semua ya bro, nggak ada yang tersumbat. Nanti mau saya rubah bro, main jetnya yang sebelumnya 145 mau saya jadikan 150 ya bro. Ini untuk main jetnya masih kurang besar ya bro, jadi saya besarin nih bro, pakai ya bor manual bro. Oh ya bro, sebagai informasi, semua video yang saya share di channel saya ini semuanya saya kerjakan di rumah ya bro ya, tidak ada yang saya kerjakan di bengkel ya, sebagai wujud pembelajaran saja sih bro ya. Kalau saya bisa, saya yakin bro-bro sekalian pasti bisa ya. Alat-alat yang saya gunakan pun juga relatif simple bro, kunci-kuncinya bukan kunci-kunci yang susah didapat
ya, agar kita paham bro. Kalau kita udah paham pasti kita akan makin sayang sama motor kita bro. Pastikan semuanya tadi sudah kencang ya bro, jangan sampai ada yang kendor. Masuk ini ya, baut penguncinya ini juga. Nah, kencang bro. Selanjutnya kita pasangkan kembali ke motornya dan kita tes nanti untuk performanya bro. Untuk pemasangan karbunya harus pas ya bro ya. Ya di karbu itu kan ada tonjolan bro, itu harus masuk nanti sama coakan yang ada di manifold. Selanjutnya skepnya kita olesin sama oli samping bro, biar nggak baret bro. Pemasangan skepnya juga harus benar bro masukinnya ya. Di karbunya itu kan ada tonjolan bro, nanti dipaskan sama alurnya dari skep karbu bro ya. Kalau nggak pas nanti dia nggak bisa langsam bro stasionernya, jadi gasnya akan tinggi bro. Setelah kita posisikan untuk selang bensinnya bro yang ke tangki, selanjutnya kita pasang untuk box filternya ya bro ya. Usahakan untuk lubang filternya, di box filternya connect langsung dengan karbunya bro, jangan sampai miring-miring ya. Kita reposisikan. Oke, setelah pas kita pasang 3 baut pengunci untuk box filter bro. Pengencangannya juga harus rata ya bro ya, jangan sampai kencang sebelah bro, karena nanti akan miring nanti untuk box filternya. Reposisikan untuk kabel bodinya bro sesuai gambar ya, jangan sampai di bawah nanti kejepit ya untuk kabel bodi. Setelah itu kita pasang tangki. Setelah tangki terpasang langsung kita reposisikan ya bro. Kita pasang dulu soket sensor bensinnya ya. Setelah itu kita masukkan pelan-pelan di pengait bodi belakangnya bro, pelan-pelan ya bro, kalau dipaksa nanti akan patah bro. Setelah tangki terpasang sempurna bro, selanjutnya kita pasang 3 baut pengunci untuk tangki ya bro. Ini juga sama, kekencangannya nggak boleh berbeda-beda ya bro, harus rata ini ya, kencanginya sedikit-sedikit rata semuanya bro. Kalau kencang sebelah nanti pasti miring bro untuk dudukannya. Setelah 3 baut tangki terpasang bro, lanjut kita pasang selang bensin bro. Kita usahakan jalurnya nggak muter-muter bro ya, biar selang bensinnya nggak terlipat nanti bro. Setelah semuanya terpasang, terakhir kita pasang jok depan, selanjutnya jok belakang bro, dan langsung kita tes untuk motornya ya bro ya.
Demikian tutorial dari saya bro tentang servis karbu dan ganti main jet untuk karbu Ninja RR bro. Oh ya bro, buat bro sekalian yang masih belum like dan subscribe channel saya, bisa di like dan subscribe bro, agar bro sekalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya bro. Oke, terima kasih bro, salam damai.